Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Indah Marfa Elas. Baiklah, sekarang aku akan membahas materi mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Materinya tentang proses dan teknik supervisi pendidikan. Sebelumnya materinya yaitu tentang supervisi pendidikan. Kalau sekarang lebih ke proses dan teknik. Silahkan disimak. Proses supervisi pendidikan. Proses supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan supervisi. Menurut tim pakar manajemen pendidikan, secara umum proses pelaksanaan supervisi dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu pertama, perencanaan. Kegiatan perencanaan mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan supervisi adalah A. Mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi atau rapat staf. B. Mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. C. Mengklasifikasikan data sesuai dengan bidang permasalahan. D. Menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. E. Menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidik. Pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik agar dapat terlaksana dengan efektif. Pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan ada follow up untuk melihat keberhasilan, proses, dan hasil pelaksanaan supervisi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi ditujukan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Hasil dari evaluasi supervisi akan dijadikan pedoman untuk menyusun program perencanaan berikutnya. Tindak lanjut. Adapun bentuk tindak lanjut supervisi akademik dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut. A. Pembinaan. Kegiatan pembinaan dapat berupa 1. Pembinaan langsung. Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus, yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. Yang kedua, pembinaan tidak langsung. Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi. Program tidak lanjut hasil supervisi akademik. Agar pelaksanaan tindak lanjut supervisi akademik dapat berlangsung secara efektif, perlu membuat program rencana tindak lanjut. Penyusunan program tindak lanjut diawali dengan melakukan analisis kebutuhan peserta berdasarkan analisis hasil supervisi akademik. Analisis kebutuhan merupakan upaya menentukan perbedaan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dipersyaratkan dan yang secara nyata dimiliki. Teknik supervisi pendidikan. Pertama, teknik individual supervisi. A. Teknik kunjungan kelas. Teknik kunjungan kelas adalah salah satu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor ke dalam sebuah kelas, baik kegiatan sedang berlangsung untuk melihat atau mengamati guru yang sedang mengajar, ataupun sedang tidak ada guru atau sedang berisi siswa tetapi tidak ada guru yang mengajar. Yang B. Teknik observasi kelas. Teknik observasi kelas adalah suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor, baik pengawas atau kepala sekolah ke sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas yang bersangkutan. Yang C. Percakapan pribadi. Percakapan pribadi merupakan dialog yang dilakukan guru oleh supervisornya, yang membahas tentang keluhan-keluhan dan kekurangan oleh guru yang mengajar. Percakapan kelompok. Guru yang kurang percaya diri dan akan lebih baik jika dimintai pendapat, dia membutuhkan pendamping, mungkin karena kurang berani dalam menyampaikan pendapatnya. Akan tetapi ketika ada orang lain, dia menjadi percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya sebagai alasan utama bahwa pewawancara tidak terlalu ingat siapa yang berpendapat seperti yang dia katakan. Yang E.
intervisitas, yaitu mengunjungi sekolah lain. Teknik intervisitas adalah saling mengunjungi antara guru yang satu dengan guru yang lain yang sedang mengajar. F. Penyeleksi berbagai sumber materi untuk belajar. Teknik pelaksanaan supervisi ini berkaitan dengan aspek-aspek belajar mengajar dalam usaha memberikan pelayanan profesional kepada guru. Supervisor pendidikan akan menaruh perhatian terhadap aspek-aspek proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang efektif dan efisien. G. Menilai diri sendiri. Guru dan supervisor melihat kekurangan masing-masing yang mana ini dapat memberikan nilai tambah pada hubungan guru dan supervisor tersebut, yang akhirnya akan memberikan nilai positif bagi kegiatan belajar mengajar yang kurang baik dan akan menjadi lebih baik. H. Supervisi yang memakai para siswa. Teknik ini adalah dengan menanyakan kepada siswa tentang belajar mengajar dan materi yang telah diajarkan. Masuk pada teknik selanjutnya yaitu teknik kelompok supervisi. A. Penemuan orientasi bagi guru baru. Penemuan orientasi adalah pertemuan antara supervisor dengan supervisi, terutama guru baru, yang bertujuan mengantar supervisi memasuki suasana kerja yang baru. Yang B. Rapat guru. Rapat guru adalah teknik supervisi kelompok melalui rapat guru yang dilakukan untuk membicarakan proses pembelajaran dan upaya atau cara meningkatkan profesi guru. Studi kelompok antar guru. Studi kelompok antara guru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang studi tertentu. D. Diskusi. Diskusi adalah perutkan pikiran atau pendapat. Diperlukan pikiran atau pendapat melalui suatu percakapan tentang suatu masalah untuk mencari alternatif pemecahannya. E. Workshop. Workshop adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terjadi dari sejumlah pendidik yang sedang memecahkan masalah melalui percakapan dan bekerja secara kelompok. F. Tukar-menukar pengalaman. Tukar-menukar pengalaman atau sharing of experience, suatu teknik perjumpaan di mana guru menyampaikan pengalaman masing-masing dalam mengajar terhadap topik-topik yang sudah diajarkan, saling memberi dan saling menerima tanggapan, dan teknik diskusi panel merupakan suatu kegiatan kelompok dalam situasi tatap muka, bertukar informasi atau untuk memutuskan sesuatu keputusan tentang masalah tertentu. H. Teknik seminar. Seminar adalah suatu rangkaian kajian yang diikuti oleh suatu kelompok untuk mendiskusikan, membahas, dan memperdebatkan suatu masalah yang berhubungan dengan topik. I. Teknik simposium. Kegiatan mendatangkan seorang ahli pendidikan untuk membahas masalah pendidikan. Simposium menyuguhkan pidato-pidato pendek yang meninjau suatu topik dari aspek-aspek yang berbeda. J. Teknik demonstrasi mengajar. Usaha peningkatan belajar mengajar dengan cara mendemonstrasikan cara mengajar di hadapan guru dalam mengenalkan berbagai aspek dalam mengajar di kelas oleh supervisor. K. Teknik buletin supervisi. Suatu media yang bersifat cetak di mana di sana didapati peristiwa-peristiwa pendidikan yang berkaitan dengan cara-cara mengajar, tingkah laku siswa, dan sebagainya. Diharapkan ini dapat membantu guru untuk menjadi lebih baik. L. Organisasi profesi. Organisasi Guru Indonesia adalah PGRI, sedangkan dosen mempunyai organisasi sendiri yaitu ADI, Asosiasi Dosen Indonesia. PGRI adalah lembaga profesi yang melindungi guru secara lembaga dalam segala sesuatu yang akan merusak citra guru baik dari dalam ataupun dari luar anggotanya, dan sekaligus memperjuangkan hak dan kewajibannya secara hukum kepada semua pihak yang langsung atau tidak langsung dengan guru. Nah, berakhir pada materi kita tentang proses dan teknik supervisi pendidikan. Semoga bermanfaat dan ilmunya semakin bertambah. Jangan lupa tetap saksikan materi-materi selanjutnya yang akan saya bahas. Thank you. Assalamualaikum.